Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ato FBI. Salam Ato FBI. Syukur, tersenyum dan bahagia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim di rumahnya Bang Yoga, ya kan? Bang Rifki Hamdani, tentunya bersama personil lengkap dari Ato FBI. F Fadli, B Busan. Iyo. Masih ada. iya, Masih ada. Masih ada. Ya, belum. Ya. Tentu kita juga bersama Ustadz kondang kita, Ustadz Adib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz main lari aja Ustadz. Makan dulu. Oh, makan dulu. Ya, ya. Oke. Ya, ini tuan rumahnya. Assalamualaikum. Ya, baik. Kita juga melihat suasana Lebaran. Ya, Lebaran identik dengan kebahagiaan anak-anak ya. Oh, Abang ya. apa? Ini siapa? Ini abang apa adik? Abang apa, Dek? Abang apa, Dek? Halo ketua. Abang adik yang mana? Oh iya. Syur kali Bu Mainya. Bu Mai ini ownernya apa? Restuhanan. Nah, nih dia. Kemarin kan nggak jelas kan kayak mah. Ah, ini jelas kan? Ganteng ya. Ya, pemilik usaha Restuhanan ya kan? Owner bersama chefnya ya. Dan ini semalam juga nggak kelihatan. Ini terang, udah boleh senyumnya ya, masya Allah. Kita juga boleh lah ya sedikit pendatang baru ya. Ini ya, ini kita bersama keluarga besar dari Teh Anis dan kita bersama keponakan ya, Yudi yang selama ini domisili di Jakarta. Ini apa namanya? Mudik ya. Berapa tahun nggak pulang Bang Yudi? Tiap tahun pulang, tiap bulan pulang. Oh, tiap tahun. Ketahuan. Pantasan cerah aja ya kan. Jelas rupanya kan. Iya. Karena kalau nggak pulang kena sidak, jadi Oh. tiap bulan harus pulang. Daripada yang sini datang bagus sama kemari kan. Gitu dia, masya Allah. Jadi sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bahagia bisa ketemu lagi bareng bersama. Tadi jumpa ya. Selama ini kan lihat Ato FBI kan di YouTube aja kan. Ketemu langsung ya Mato ya. Wah, luar biasa, kayak ketemu apa nih namanya itu? Ma- Mak Betty. Wih, aslinya lebih keren di kamera apa aslinya yang keren? Aslinya keren lah. Oh iya, itulah dia ya, masya Allah. La ilaha Main illallah. kan rambutnya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Rambut merah. Panas harinya. Iya, oke. Nah, kita juga bersama orang-orang hebat di belakang nih kan. Nah, karena apa? Di balik ada suami-suami yang hebat ya kan, ada di belakangnya istri yang hebat. Kalau suaminya nggak ada, cemana? Oh, meninggal. Iya. Dapat jawaban lagi. Iya. Baik, kita nyapa dulu. Udah lama nggak nyapa Ustadz Busan ya kan? Iya. Masya Allah. Ustadz, Ya. apa makna dari Lebaran yang Ustadz bisa berbagi di konten ini? Ini mau serius apa mau main-main? Iya, tergantung Ustadz lah. Kalau serius nggak ada amplopnya. Oh iya, ini berarti nggak usah serius. Oh, jadi- Lebaran itu semakin lebar. Oh gitu. Karena semua makanan ada. Oh. Idul Fitri, Aid kembali. Fitri itu fitrah. Kembali kepada fitrah kita, di mana kita terlahirnya dalam keadaan suci, tanpa ada noda dan dosa. Kalau benar puasa kita tuh imanan wahtisaban, maka Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Itu dia makna Idul Fitri. Tapi yang pasti Idul Fitri itu seseorang yang beridul fitri itu benar Idul Fitrinya apabila nampak di dalam hidup dan kehidupan seharinya pasca Idul Fitri. Karena Ramadan itu syahrut tarkiyah, meningkat semua. Pasca Idul Fitri apa pasca Ramadan? Ya, pasca Ramadan menuju Idul Fitri, di Idul Fitri itu dan seterus bulan sampai nanti Sya'ban kembali akan nampaklah dia satu di antaranya peningkatan masalah ibadah. Ya, ibadahnya semakin bagus, kemudian silaturahimnya semakin bagus. Kemudian yang lain-lainnya, sedekahnya, infaknya dan sebagainya juga semakin bagus.
Itu makna dari Idul Fitri. Nah, sering kita sampaikan bahwa silaturahim yang benar di dalam Idul Fitri adalah konsepnya untuk kebaikan, selalu mengingat kebaikan orang lain, melupakan kebaikan kita sendiri, dan untuk kejelekan ataupun keburukan, mengingat keburukan sendiri dan melupakan keburukan orang lain. Itulah dia makna silaturahim yang sesungguhnya. Tapi walaupun demikian itu kan versi kita. Kita tanya aja bagaimana versinya Atuk FBI. Pada Atuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Atuk agak berubah nyari karena dari baru baru direnovasi suara. Apanya? Hah? Suaranya renovasi. Bukan orangnya. Oh ya, Nah, ini agak sembuh lah sedikit nih. Iya. Nah, jadi di Yang sini sembuh mesti penyakitnya apa itu cara berpikirnya? dua-dua lah. Alhamdulillah. Jadi mesti dalam situasi lebaran lah ini ya kan. Oh, Atau ada sedikit bercerita nih. Waktu ketika tuh sedang sholat Id ini. Hit. Id, Soal apa? bukan Id datang bulan, Baiklah. bukan. Idul Fitri. Sholat Id. Id, ya. Nah, Oh ya lain ya. lain. Nah. Jadi begitu Kalau itu yang semprot nyamuk. Iya, enggak, itu iklan, enggak boleh. Iya, itu pembasmi nyamuk lain ya kan. Terus Jadi ketika tuh udah selesai sholat ini atau keluar sholat hit. hid. Nah, terus Ya setelah orang mengartikan apa itu. iya, yang penting Begitu Idul atau Fitri. menuju ke kendaraan, ke kereta, tiba-tiba atau ada nampak dompet gitu warna coklat. Ya karena atau orangnya jujur. Kalau atau rasanya ini dalam hati bertanya juga nih kalau ini ku selamatkan gimana ini dosa kan gitu. Sementara awak sebulan ya nggak perlu juga. Iya. Nah, iya. Jadi Kecil, begitu kan? dibuka tadi dompet, dompet tadi itu Hah? adalah tercantum di situ nama yang punya alamatnya. Oh. Ada dengan pecahan uang ratusan, ada Iya. 5 keping itu. Hah? Iya, berubah lah ini pikiran ini. Gimana nih agak berubah niat. agak mau lari di kenyataan ini kan. Ah. Jadi bukan kita mempertahankan kejujuran tadi, datang juga lah kita ke rumahnya. Ke rumahnya. Ya rupanya yang bernama di alamat tadi Pak Haji Salim. Haji Salim. Haji Salim. Oh, yang di Gang Mawar. Iya, yang mungkin. narik beca itu. Ah, bukan. Oh, lain ya. Ini orang kaya ini. Orang kaya. Jadi kena hati perasaan tadi tidak enak juga. Ah. Datanglah tuh. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pak Ini apa Haji. ini? Apa kabar ini kata Pak Haji tadi? Ah. Atau bilang lah, Pak Haji waktu sholat Id tadi ada bawa apa nggak? Apa yang dibawa tadi? Nah, Ah, iya betul lah katanya. Tadi tahu itulah yang sekarang yang Pak Haji cari-cari sampai sekarang tak jumpa katanya. Atau ambil di kendaraan itu, atau tunjukkan apa ini Pak Haji? Ah benar ini, benar betul Dompet betul. tadi. Ah. Nah coba Pak Haji hitung dulu, ada yang kurang apa tidak? Tengok nanti, tengoknya gini-gini sudah semua. Oh, tak ada yang kurang nih, tak ada yang kurang. Jadi kan kita berharap juga lah nih pasti ada tipnya Iya, ini kan iya, gitu kan. Udah Pak Haji ya kan udah saya serahkan ini, saya ngundurkan diri lah ini kan gitu Undurkan Mas. diri? Iyalah maksudnya udah balik Undur lah, diri. undur diri lah, Undurkan ya undur diri. diri. Ya perbaiki aja lah kalau Ah, salah iya. kan gitu. Namanya atu kan. iya tuh. Ah, jadi begitu Atuk mau beranjak dari keluar rumah dia, Ah. ditepuknya bawa tuh. Ah. Sini sebentar katanya. Ah. Sini sebentar. Begitu Atuk ditepuknya dipanggilnya pula sini anak gadisnya. Hah? Oh, macam karap-arap lah. Begitu Atuk tengok usur darah muda Atuk naik balik. Cantik. Cantiknya nggak Naik tahu. balik itu maksudnya? Nah, kau ini bau mumbung balik kan itu kan. Jiwa muda timbul balik. Oh. Ya ada abangnya hati-hati. Hai kalian kerawat 3 nanti Atuk gitu. Terus? Jadi, sebentar dulu. Apa nih Pak Haji? Saya udah mau pulang ini. Ah. Oh, udah tunggu dulu. Ini anak saya, anak gadis saya satu-satunya. Ah. Dia sampai sekarang belum berkeluarga katanya. Rupanya anak gadis ini cita-citanya ingin mencari orang jujur seperti anak lah katanya. Maaf Pak Haji, saya belum cerita sama istri saya di rumah. Saya bilang, kan. Oh nggak apa-apa. Ada nomor telepon dia katanya. Ada. Nah, kasih kan nomor teleponnya tadi kan. Dihubunginya. Oh, manajer. Dihubunginya manajer. Hah? Ini ibu Nuraini ya. Ini suami ibu sedang di sini. Hmm. Dia ini mau pamit apalah ini mau permisi lah, minta Minta izin lah, izin. minta izin lah ini. Jadi ketika sedang telepon dari Pak Haji mau dikasihkannya ke Atuk, Atuk sudah digoncang-goncang lah Datuk nih. Rupanya dibangunkan manajer Atuk. Bang. Mimpinya. Angkat air galon tuh Bang udah mau habis. Alah mak, Jadi rupanya nyesal, Atuk. mimpi Nyesal, rupanya. Atuk. Hanya enggak lah. Nggak masalah nyesal. Nyesal takut juga. Jadi kalau mimpinya asli gimana? Oh, enggak. Ya itu cuma mimpi Banyak ya. pertimbangan. Tapi katanya waktu itu duitnya apa? Aslinya uang besar, tiba-tiba kok bisa 10.000 gitu. Maksudnya satu ikat itu uang pecahannya 100. Enggak, rupanya Atuk tukar biar dikasihnya.
Iya. Rupanya lebih besar dikasihnya. Oh. Dikasih karena rupanya mimpi lah. Oh. Mimpi lupa. Cuma mimpi. Lama wak dengar Lama cerita capek atau wak cuma dengarnya. mimpi aja. Namanya cerita atu-atu. Iyalah gitulah. Jadi Iya. kita maklum lah ya. Dalam keadaan Idul Fitri ini kadang kita bercengkrama, kadang-kadang asal bunyi aja ya. Pertama yang harus kita maklumi, pertama kita lihat orang yang bunyi itu. Ya, dari usianya. Jadi kita maklum aja ya. Tapi yang pasti pertemuan ini membuat kita semua bahagia. Kegembiraan tatkala Idul Fitri, pertama kegembiraan waktu berbuka. Waktu berbuka itu kita gembira. Inilah nanti suatu saat nanti karena Ramadan kita bagus, kita bergembira karena kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Bersama tahu dengan baik. kami Ramadan bertemu Iya. atau bertemu dengan Allah Iya. gembira. Iya, bersama nggak Allah. apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Ya apa duluan aja. Atau belakangan aja. Atau belakangan aja. Iya. Nggak apa-apa. Duluan aja nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa, itu ikhlas kan? Ikhlas, Ya udah iya. duluan lah. Oh. Duluan lah ya nggak apa-apa. Kami pun ikhlas, tapi kami terus terang tuh, kalaupun ada apa mematuk, ya kami juga nggak adanya yang bakal kami terima nanti. Banyak tanah Oh di iya, belakang tuh. tanah. Tanah kuburan. Jadi kan, Iya. kembalilah ke Idul Fitri kan. Jadi ada masjid depan ini kan. Ah, masjid ini. Simpang itu. Ah, masjid apa itu? namanya? Ya itu, Ah, Masjid yang- Istiqomah ya. Masjid besar itu Ya kan. Istiqomah, Istiqomah. Jadi masjid besar itu cerita ditulislah spanduknya itu. Apa cannya? Kehilangan. Oh, serius sekali membacanya. Kehilangan. Rupanya? Oh, jadi tulisannya kehilangan. Kami kehilangan saudara-saudara kami Heeh. selama Ramadan ada, sehabis Ramadan nggak kembali lagi. Ih, bagus ya. Iya bagus gitu. Benar baca aja kan, masya Allah. Ya, itu kan. Tahunan. Oh ya bagus bagus Nah, itu. jadi yang punya rumah mungkin ada ini memaknai silaturahim. betul ya. Silakan. Dari jauh aja. Suaranya keras itu. Dari situ. Nanti kalau ditarik-tarik keresak-keresak tuh ya. Gimana tuh? Gimana Om? Ya, ini kan bersilaturahim lah di rumah kan. Dari pengalaman kecil lah dulu kan, kebahagiaan seorang anak masa-masa Idul Fitri ini seperti apa gitu. Iya. Kalau ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sebelumnya ngucapin terima kasih juga buat atau FBI yang udah hadir, kemudian juga seluruh keluarga besar yang juga sudah hadir di kediaman saya ucapin terima kasih. Jadi kalau ngejawab pertanyaan dari Ustadz Fadli terkait mengenai makna atau mungkin momen yang dirasakan lah ya, yang pasti semua anak kecil pasti punya perasaan yang sama, di mana Idul Fitri adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Jadi 30 hari lebih kurang kita berpuasa. Inilah momen yang paling ditunggu, di mana memang di momen ini ya namanya anak kecil bisa mengenakan pakaian baru, baju baru, kemudian juga bisa mendapatkan THR dari yang lebih tua. Mungkin kalau untuk anak kecil seperti itu ya, yang rata-rata pasti dirasakan. Cuman memang semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya umur, perlahan maknanya itu lebih dalam lagi dari itu semua. Dan khususnya untuk saya pribadi, ketika seperti sekarang sudah menikah, sudah punya momongan, yang dirasakan adalah memang bagaimana momen Idul Fitri ini jadi ajang buat saya pribadi untuk terus membenahi diri jadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap tahunnya. Tidak harus menunggu momen Ramadan ataupun juga Syawal, tapi memang ya harapannya terusnya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena udah beda lah. Beda yang seperti tadi Dani sampaikan. Kalau mungkin kecil dulu taunya cuma nunggu momen THR, pakai baju lebaran, tapi sekarang udah beda. Yang dipikirin tuh, oh ini anak-anak nanti pakai pakaian yang seperti apa, kemudian juga zakat fitrah dan yang lain-lain. Jadi memang pasti beda Om, gitu. Dan alhamdulillah bisa merasakan itu semua. Tapi yang jelas secara pribadi yang paling saya rindukan adalah memang berkumpul di Jalan Tukumar itulah, Danau Singkara. Jujur dari hati selalu gitu kan berdoa, asal lewat tuh berdoa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa beli rumah itu, entah pun siapapun itu, cucu-cucu nenek lainnya, kita yang ada di sini, kalau memang ada rezeki itu bisa ngambil itu rumah gitu kan. Karena sejarahnya banyak lah. Jadi kalau ingat dulu-dulu tuh
pasti takbiran di rumah nenek ngumpul, terus juga lebaran gitu dan sebagainya, nginap di rumah nenek. Itu yang momen yang paling sangat dirindukan. Itu sih mungkin bisa saya sampaikan, Ustaz. Oke, terima kasih juga sudah mengundang kita di Ya. rumah ini ya. Insya Allah berkah dan tentunya berharap apa ya, kebersamaan ini langgeng, senantiasa mencintai karena Allah. Amin. Ya, untuk menutup pertemuan di konten ini, kita juga sudah bersama Ustadz Kadar Ulama Kota Binjai ya, Wih. Ustadz Adib Ausof. Ya, Ustadz boleh sedikit pencerahan tentang makna dari silaturahim. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semuanya, para penonton dari channelnya atau Arjun. Jadi masih dalam suasana Idul Fitri. Bagaimana Idul Fitri itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya ia suci, ia bersih dari dosa-dosa yang telah Allah ampuni selama ia beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu apa sebenarnya makna dari Idul Fitri tersebut? Siapakah sebenarnya yang dimaksud orang-orang yang kembali kepada fitrahnya tersebut? Ada 3 ciri orang yang kemudian disebut sebagai orang yang Idul Fitri. Yang pertama adalah orang-orang yang disebut sebagai Idul Fitri atau kembali kepada fitrahnya adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh dalam kehidupannya. Ia cinta melakukan kesolehan sosial. Nah, sahabat rukun yang berbahagia, sahabat atau FBI yang berbahagia, ada perbedaan antara orang yang soleh dengan orang yang muslih. Orang yang soleh adalah orang yang baik, akan tetapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain tak merasakan kebaikannya. Sementara orang yang muslih adalah orang yang baik dan kebaikannya juga dirasakan orang lain. Contohnya, dia punya harta, anak-anak yatim, orang-orang miskin merasakan hartanya. Dia berwakaf di berbagai tempat yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dia punya jabatan, dia mampu mensejahterakan orang lain dengan jabatannya. Itulah yang disebut dengan orang yang muslih. Nah, maka dalam suasana Idul Fitri, orang-orang yang disebut sebagai orang yang kembali kepada fitrahnya tak cukup hanya menjadi orang yang soleh, akan tetapi ia juga perlu menjadi orang yang muslih, yang suka menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang menemukan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berhasilnya seseorang dalam bulan Ramadan itu akan terlihat ketika bulan Ramadan itu berlalu. Apakah ia mampu mempertahankan ibadah-ibadah yang sudah ia kerjakan selama Ramadan, ia terus lanjutkan dan bahkan ada peningkatan setelah bulan Ramadan itu berakhir. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang Idul Fitri. Bukankah ketika Ramadan ibadah-ibadah wajib mudah kita kerjakan, yang sunnah pun terkadang tidak tertinggal. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa setelah Ramadan semua itu berkurang dalam kehidupan kita? Kalau itu terjadi, artinya ada yang salah dari ibadah Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan penuh itu. Sebab orang yang Idul Fitri adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang ketiga
yang disebut sebagai orang yang Idul Fitri adalah orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa menghiasi dirinya dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Nah, untuk itu hari ini kita merasa khawatir, sahabat pemirsa dimanapun kita berada, karena merosotnya akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan di antara sesama umat muslim khususnya. Padahal Rasulullah ingatkan kita, al-amanatu tajlibur rizqa, bahwasannya sifat amanah itu akan mendatangkan rezeki dari Allah. Kemudian wal khiyanatu tajlibul faqra, sebaliknya siapa saja yang berkhianat, yang tak bisa dipercaya, maka Allah akan datangkan kepadanya kefakiran, kemiskinan, dan kesengsaraan pada dirinya. Kemudian Rasul juga ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, hidupnya berguna bagi orang lain. Ia senantiasa menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Kemudian juga di dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan, man la yarham la yurham. Siapa saja yang tak punya kasih sayang kepada orang lain, ia tak akan pernah disayang oleh Yang Maha Penyayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Siapa saja yang memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, tentunya ia pasti akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan Idul Fitri kita pada tahun ini lebih bermakna daripada Idul Fitri kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita jadikan 3 ciri orang yang Idul Fitri itu sebagai acuan kita untuk lebih baik ke depannya, terutama untuk menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitrah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya Ato Arjun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat atau FBI, demikian tadi kita sudah bersama keluarga besar dari atau FBI, dan tepatnya kita berada di perumahan apa? Salika 1 ya, di rumahnya Rifki Hamdani. Dan mudah-mudahan juga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Bustan, Ustadz Adif, dan tentunya ini menjadi panduan, patokan juga sebagai bagian dari hidup kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik semuanya, salam atau FBI, bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Baik, dadah dulu, dadah semuanya, dadah. Ya, dadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.